Ayolah Pandainers, luangkanlah waktumu sejenak dan sediakan secangkir kopi dan rilekslah. Kemudian saksikanlah apa yang akan saya perbuat di video kali ini di Pandai Besi Utara Majalengka, My North Belex Smith. Sengaja atau tidak sengaja, saya ucapkan terima kasih telah menemukan dan mengklik video ini. Selamat datang di channel Ironet Tempah. Assalamualaikum Pandainers. Dimanapun kalian berada, saya doakan semakin pandai dan selalu sehat terus tentunya. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat kampak legend dengan cara saya. Ya benar, kampak legend. Seperti itulah. Langsung saja ke tutorial proses pembuatan kampak legend. Telah saya sediakan per mobil bekas yang dipotong secukupnya oleh saya dengan menggunakan cutting gerinda yang sudah mulai mengecil ini. Kemudian saya masukkan ke dalam bara arang yang sudah menyala. Dan setelah matangnya, ingin rasanya saya menjilat per yang sudah matang ini. Tetapi saya tidak berhak, karena yang berhak adalah si mesin pemalu yang akan menjilat-jilat dan menggigitnya. Karena bahan per yang setelah dipukul-pukul ini memanjang, kemudian saya cabut gigi bagian bawah si mesin pemalu agar gigi atas si mesin pemalu bisa lebih leluasa ketika menggigitnya. Setelah per ini agak memendek, kemudian saya pasang lagi gigi bawah, cuman yang giginya rata, tidak nongol seperti tadi. Kemudian saya pukul manual agar bahan kampak bisa lebih mudah dalam pembentukan bahan kampak. Dari tahun 2016 hingga sekarang ini, saya latih si mesin pemalu agar tidak mengecewakan ketika menemani saya bekerja. Bisa kalian saksikan sendiri, lihatlah kekuatannya yang begitu kuat dalam memukul dan bermanuver ketika bekerja. Cuman sayang, dia ini si mesin pemalu tidak pernah ngomong sama saya sama sekali. Ya, namanya juga pemalu, maklumlah. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia tidak pernah mengeluh dan tak pernah meminta gaji tiap bulan, bahkan tiap tahun. Tapi kayaknya sih, intinya sih itu. Tapi yang penting dia ini setia ya. Engges, ngaco teh. Bagian lanjut. Dan inilah hasil per yang telah dipukul oleh si mesin pemalu. Saya rasa ini hampir agak mirip dengan kampak legend yang sesuai dengan keinginan saya. Dan selanjutnya saya kasih tanda untuk melakukan pembuatan lubang pada kampak yang nanti fungsinya adalah untuk memasukkan gagang. Saya gores dengan gurinda bahan kampak, maksudnya agar tanda yang terdapat pada kampak tidak menghilang atau terhapus ketika dibakar nanti. Kemudian saya pahat tanda yang tadi saya gores agar bisa tercipta lubang pada kampak. Baru aja disanjung-sanjung udah macet seperti pakai si mesin pemalu nggak benar. Pakai
mesin penjepit pres gak bener, karena mungkin cuman saya yang bisa melakukan pencolokan lubang pada kampak, karena memang saya lah ahlinya kalau sudah melakukan hal colok pada lubang. Setelah selesai saya melakukan pembuatan lubang pada kampak dan akhirnya saya merasa lelah. Kemudian saya mau ngaso dulu dan mau minum kopi. Tapi kopi ini sungguh berbeda karena saya mau mencoba dianclomin pakai arang yang sedang menyala. Sejenak beristirahat itu penting ketika saya bekerja agar stamina dan keperkasaan saya tidak turun, bro. Apakah kalian pernah mencicipi kopi seperti ini? Nah, sepertinya sih rasanya aneh, cuman setelah saya cicipi sebelumnya dan sekarang saya ketagihan, ternyata ini enak banget. Mantap. Lanjut ke tahap berikutnya, kemudian saya bakar lagi bahan kampak dan kemudian saya mencoloknya lagi pakai pahat dan langsung saya pipihkan bagian pinggir kampak agar pinggiran kampak ini tidak terlalu tebal. Setelah merapikan pinggir kampak, kemudian saya simpen dulu karena saya akan menyiapkan bahan gergaji yang akan nantinya diselipkan pada gagang kampak. Oke, dan kemudian saya akan membuat pola gergaji dan kemudian saya dipotong dengan memakai batu potong gerinda tentunya. Saya rapihkan bahan gergaji agar sisa pemotongan batu gerinda tidak terlalu tajam dan melukai tangan. Saya gambar bahan gergaji agar nantinya ketika saya membuat gigi gergaji tidak melebihi goresan yang saya buat. Dan inilah hasilnya gigi gergaji yang saya buat. Lumayan rapih, bukan? Setelah gigi gergaji selesai, kemudian saya lanjutkan meneruskan pembuatan kampak hingga selesai. Dan kemudian saya bakar lagi dan langsung memipihkan bagian mata kampak. Oh iya, agar channel saya tidak menghilang dari aplikasi YouTube kalian, jangan lupa pencet ini. Yang sudah saya sangat berterima kasih, dan yang belum boleh dong nambah. Oke, setelah si mesin pemalu memipihkannya, kemudian saya rapihkan sedikit
dengan melakukan pukulan manual supaya bagian tajam pada kampak bisa lebih rapi dan mudah untuk digerinda. Seperti inilah hasilnya, rata dan tidak bara rengkok. Apa sih ya bahasa Indonesianya? Lanjut ke tahap penggerindaan. Saya rapikan bagian depan dan belakang, kemudian atas dan bawah, bagian bodi supaya bening dan rata. Bukan bening sih, lebih kepada rata, karena kampak ini saya akan sepuh lagi dan mungkin warnanya tidak bening seperti ini. Saya sukanya kampak yang berwarna hitam. Setelah selesai saya menggerinda, kemudian saya bakar lagi dan menyepuhnya agar kampak bisa kuat dan mengeras sekeras kulit telapak tangan yang banyak kapalan seperti tangan saya. Setelah saya sepuh, kemudian langsung saya lanjut ke tahapan yang berikutnya, yaitu memberi gagang pada kampak dengan sebilah batang bambu yang saya dapat dari seorang emak-emak tetangga saya. Untung bambu ini belum dibakar, jadi saya bisa manfaatkan dong pakai gagang kampak. Setelah dipotong, kemudian saya lanjut membelahnya dan melakukan proses pembuatan gagang untuk kampak ini. Setelah selesai proses pembentukan gagang dan saya kira ini sudah cukup, dan langsung saja saya masukkan batang gagang bambu ke dalam lubang kampak. Tak lupa juga saya memberi pasak bagian atas kampak agar gagang yang sudah masuk ini bisa dikancing dengan pasak dan tidak mudah lepas. Setelah selesai melakukan proses penggagangan kampak, kemudian saya bentuk bagian gagang kampak dan melakukan pengeleman supaya gagangnya terlihat lebih bermodel dan stylish tentunya. Piraku stylish cek dewek. Setelah selesai proses penggagangan kampak, kemudian saya setelkan bahan gergaji yang tadi di pertengahan video saya buat, kemudian menyetelkannya pada gagang supaya bisa fleksibel dan berposisi pas pada gagang. Oke, selanjutnya saya belah bagian gagang kampak supaya gergaji yang tadi bisa masuk ke dalam gagang kampak ini.
Bagian atas pada kampak saya beri lem agar lebih kuat dan tidak mudah lepas lagi. Dan kemudian saya asah gergajinya dulu sebelum dimasukkan ke dalam gagang kampak. Dan inilah hasil asahan mesin gerinda. Gigi gergaji yang sangat tajam dan rapi dan tidak berompong seperti gigi saya. Dan saya masukkan gergaji yang telah diasah tadi dan memberi baut. Dan baut ini fungsinya menahan gergaji agar gergaji tidak mudah membuka ketika dilipat dan tidak mudah melipat ketika memakai gergajinya nanti. Ya, kurang lebih seperti itulah teori yang saya perkirakan. Setelah selesai melakukan penyetelan gergaji pada gagang kampak, kemudian saya perhalus gagang dengan menggunakan amplas susun dan langsung mengasah kampak ini. Dan tahapan yang paling ujung yaitu finishing. Kemudian saya pernis kampaknya. Dan inilah hasil karya si Mamang Pandai Besi Utara Majalengka, yaitu pager gang bambu, kampak gergaji bergagang bambu. Oh iya, saya kira ini sangat cocok untuk seorang yang suka berkemah atau berpendaki gunung atau berburu bonsai, ya apapun lah itu, yang pokoknya serbaguna lah. Karena kampak ada, gergaji ada. Nih saya contoh ini. Nah, yang gampang pakai kampak, dan ketika bagian yang haririn yang sempit tinggal buka gergajinya. Nah ini kan haririn ini sempit maksudnya. Nah, inilah gergaji yang sangat tajam yang terdapat pada kampak. Dan kampaknya juga tajam. Alat yang serbaguna bukan? Dan inilah hasilnya. Hasil karya yang menggesek-gesekkan gagang sempak. Gagang kampak maksudnya. Oke, sampai di sini dulu perpandaian Irone Tampa Pandai Besi Utara Majalengka, Mainot Belek Sismet. Assalamualaikum